Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita semangat untuk terus menuntut ilmu agama, karena kita paham bahwasanya ilmu agama adalah salah satu di antara jalan terbesar yang memudahkan kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, dia menghadiri majelis ilmu agama di antaranya, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih bersama kitab Bulughul Maram dalam Kitabul Jami', karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan kita masih di bab al-bir wasilah di hadis yang ketiga. Kita kemarin bahas sebuah hadis wa anil Mughirah ibn Syu'bah, yang benar kemarin saya keliru menyebut Mughirah bin Sa'id karena kitab yang saya ambil dari Maktabah Syamilah ini ternyata banyak keliruan dalam nama perawi. Di antaranya ini tertulis Mughirah bin Sa'id, yang benar Mughirah bin Syu'bah. Beliau mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Allah mengharamkan 3 hal. Yang pertama adalah durhaka kepada ibu. Yang kedua wa'dal banat, yaitu menguburkan anak perempuan. Yang ketiga wa man'an wahad. Man'an artinya menahan dan had artinya meminta. Menahan hak orang lain yang harusnya dia tunaikan, tidak memberikan hak orang lain yang harusnya dia kerjakan. Wa karihalakum kila wa qol, dan Allah membenci 3 hal. Yang pertama kila wa qol, yaitu kabar burung, katanya berita yang belum jelas, hoax dan semisalnya. Wa kathrata su'al, banyak meminta maupun banyak bertanya. Yang terakhir wa ida'atul mal, wa ida'atul mal, menyia-nyiakan atau menghambur-hamburkan harta. Kita sudah selesai kemarin berbicara tentang durhaka kepada orang tua. Kemudian sebelum itu saya akan sebutkan, kemarin ada yang bertanya, bagus pertanyaannya Ustadz, seusai pengajian tentang bagaimana sikap kita terhadap kakak ipar atau adik ipar yang jahat sama kita. Apakah kita boleh memutus silaturahmi kepadanya? Saya sedikit heran, soalnya bagus, tapi saya sedikit heran. Kenapa? Karena itu sudah kita bahas pertemuan sebelumnya. Saya tanya, kemarin hadir nggak? Afwan Ustadz nggak hadir. Itulah pentingnya kajian sistematis, masif, runtut. Dan alhamdulillah sekarang Allah berikan kita kemudahan, ada media sosial Pak. Seandainya ada halangan, sakit, kesibukan, pekerjaan, atau hal-hal yang lainnya sehingga tidak hadir, tolong dengar pengajian melalui media streaming online atau recordnya. Pengajian kita kan paling full 1 jam atau 50-an menit. Yang sekarang kalau pakai ini nggak tahu kalau nggak premium. Kalau saya pakai premium YouTube itu bisa speednya 2 kali. Kalau yang nggak pakai premium bisa juga kayaknya speednya dicepetin jadi 2 kali, bisa juga. Berarti, dan saya pun kalau ceramahnya speednya 2 kali, insya Allah nggak terlalu berat untuk didengar. Jadi cuma setengah jam Pak, cuman setengah jam, hanya 25 menit selesai. Jadi ilmu itu seperti sebuah rantai, yang kalau rantainya itu putus satu nggak nyambung. Sehingga pentingnya kita pengajian secara runtut. Jadi 3 hal. Yang pertama sudah kita bahas kemarin tentang berdurhaka kepada orang tua. Yang kedua, menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Ini diantara hal yang Allah haramkan. Bahkan perbuatan yang biadab, dosa besar. Bunuh orang saja yang kita musuh, yang kita benci, yang jahat sama kita aja nggak boleh Pak.
Dia jahat sama kita, dia zolimi kita, dia fitnah kita, atau misalnya dia jahat sama keluarga kita, dia selingkuhan istri kita, nggak boleh kita bunuh. Apalagi anak buah daging kita, darah daging kita. Dan ini adalah sebuah kebiasaan sebagian bangsa Arab, tidak semua Pak. Arab jahiliyah dulu, di antara mereka ada kabilah yang mengubur anak perempuan hidup-hidup. Adapun kisah siapa yang terkenal mengubur anaknya perempuan hidup-hidup? Umar bin Khattab. Tapi kisah itu dhaif Pak, lemah. Enggak benar Umar bin Khattab pernah mengubur putrinya hidup-hidup. Siapa yang tahu putri Umar bin Khattab yang paling terkenal? Hafsah, dan itu adalah putri paling tua. Seandainya Umar bin Khattab mengubur putrinya hidup-hidup, Hafsah nggak lahir Pak. Sedangkan Hafsah lahir, tumbuh, dewasa, bahkan menjadi istri dari Nabi SAW. Karena itulah Khulafa Rasyidin itu 2 mertua 2 menantu Pak. Abu Bakar mertua dari Aisyah, Umar mertua Nabi dari Hafsah, Utsman menantu Nabi Urqayyah wafat, kemudian Ummu Kulthum. Kata Nabi, seandainya aku punya anak gadis kok lagi, wahai Utsman, kunikahkan dengan dirimu lagi untuk yang ketiga kalinya dengan putriku Pak. Cuman nggak ada lagi, karena Fatimah sudah menikah dengan Ali. Ada yang tahu kenapa Utsman menjadi menantu idaman? Dermawan. Kalau laki cemekean jauh, jadi menantu idaman. Dermawan dan pemalu Pak. Kalau laki-laki punya 2 sifat ini, dia dermawan, loyal dalam masalah harta kepada anak istrinya, kepada orang lain dan semisalnya. Yang kedua pemalu, menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya, tidak berbuat hal-hal yang asusila dan semisalnya, malu. Maka ini adalah kriteria menantu idaman. Kemudian Ali bin Abi Thalib menantu Nabi, menikah dengan Fatimah putri Nabi SAW. Jadi nggak benar Umar bin Khattab, riwayat yang menyebutkan beliau mengubur putrinya hidup-hidup ini adalah kisah yang lemah. Tapi benar, Arab jahiliyah diantara kebiasaan buruk mereka adalah mereka membunuh, bahkan mengubur putri mereka hidup-hidup. Dalam At-Takwir ayat 8 dan 9 Allah mengatakan, wa idzal mau'udatu su'ilat bi aydan bin kutilat. Dan apabila bayi perempuan ditanya kelak di hari kiamat, dosa apa mereka dibunuh, dosa apa mereka dikubur? Nggak ada dosa Pak, masih bayi. Dalam surat An-Nahl ayat 58-59 Allah mengatakan, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Orang-orang Arab kalau diberikan berita, wah Pak, lahir putri perempuan, maka wajahnya langsung hitam marah. Yatawara minal qaum min su'i ma busyira bihi. Dia malu, menjauh dari kaumnya, menjauh dari kabilahnya karena malu punya anak perempuan. Ayumsikuhu ala hun aw yadusuhu fit turab. Dia menahan anak perempuan tersebut dalam menanggung malu, atau dia menguburnya ke dalam, atau menaburkan tanah ke dalamnya, maksudnya menguburnya. Ala sa'a ma yahkumun, alangkah buruknya apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ini diantara standar ganda Pak. Orang Arab jahiliyah malu punya anak perempuan, aib punya anak perempuan, tapi mereka bilang Allah punya anak perempuan. Mereka sendiri nggak mau punya anak perempuan. Mereka mengatakan Allah punya anak perempuan. Siapa anak perempuan Allah? Malaikat. Kata mereka orang-orang Arab jahiliyah Quraisy, Allah punya anak. Orang Yahudi bilang Allah punya anak. Siapa anak Allah versi Yahudi? Uzair. Karena Uzair bisa menghafal Taurat. Mereka nggak jago ngafal, jadi ketika tahu orang, ada yang hafal Taurat, dijadiin anak Tuhan tuh Uzair. Nasrani mengatakan siapa anak Allah?
Isa putra Maryam dibilang anak Allah, ya, anak bapak dan semisalnya. Orang-orang Arab jahiliyah mengatakan Allah punya anak-anak perempuan dan mereka adalah malaikat-malaikat Allah wal-iyazubillah. Sedangkan kita kaum muslimin mengatakan Allah lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak juga diperanakkan, tidak melahirkan dan tidak juga dilahirkan. Kalau Allah melahirkan artinya Allah hamil, Allah mengandung, Allah kontraksi. Dan misalnya ini ada sikap-sikap yang aib, perbuatan-perbuatan yang menunjukkan celah, cacat dan kekurangan. Nggak bisa kita katakan Allah punya anak, nggak mungkin. Ya, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih orang-orang Arab jahiliyah itu mengubur wanita hidup-hidup? Jawabannya ada dua. Yang pertama, takut anak tersebut makan bersama mereka, ngurangi jatah rezeki. Lu bukankah anak laki-laki juga ngurangi jatah rezeki? Beda, Pak. Anak laki-laki kerja, cari uang. Anak perempuan duduk di rumah makan, diam makan, duduk makan. Nah, budak ini. Jadi mereka merasa aib punya anak perempuan. Padahal siapa, Pak, yang menjamin rezeki anak kita? Allah Subhanahu wa taala. Kalian yang punya anak pertama, secara logika gaji kita untuk kita dan istri saja pas-pasan, Pak. Ketika lahir anak, kita mulai khawatir. Waduh, gaji saya 2 juta, 1 juta untuk saya, 1 juta untuk istri saya. Kalau lahir anak saya, berarti saya 500, istri saya 500, anak saya 1 juta. Bukan begitu matematika rezeki Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ada yang sini miskin gara-gara anak, Pak, bangkrut? Nggak ada. Ada orang yang mengeluhkan punya banyak anak kepada seorang ulama, kata beliau bilang, bawa ke sini anakmu yang rezekinya tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kediam dia. Ini yang pertama, ya, karena anak perempuan adat Arab nggak bisa kerja. Kalau sekarang masya Allah jangan salah, emak-emak berdaster. Ya, Giant di Palembang aja bangkrut. Sedangkan toko-toko online marketplace yang adminnya emak-emak, masya Allah, omzetnya puluhan juta. Yang kedua, anak perempuan tidak membanggakan dalam adat tradisi Arab. Nggak bisa perang. Sedangkan mereka kaum Arab orang yang suka berperang, ya, kehormatan diri, kewibawaan dengan peperangan. Jadi tidak bisa menambah power, nggak bisa menambah daya serang dan semisalnya. Ini diantara 2 sebab yang sebenarnya sebab yang remeh untuk membuat mereka mengubur putri mereka. Kadang hidup-hidup, Pak, ketika sudah gede, Pak. Kadang juga langsung dibunuh ketika itu, lahir langsung saat pun. Ada yang sedikit, sudahlah tunda dulu agak besar. Ya, dihiasi, biasanya mereka itu dihiasi dulu, Pak. Dipercantik, anaknya dikiranya mau diajak ke Taman Prabu Jaya kayaknya nih. Ya, enggak tahu dikubur hidup-hidup waliyazubillah. Bilang ayahku ya Allah, ya. Padahal banyak orang-orang yang di sana mengidamkan punya anak, ini anak malah dibunuh. Sedangkan Islam datang memuliakan perempuan. Islam datang memuliakan perempuan. Allah menjadikan perempuan mulia dengan adanya surat An-Nisa, wanita-wanita. Enggak ada surat Ar-Rijal, laki-laki. Ya. Tapi saya pernah sampaikan juga di sini tentang seorang anak SD yang protes. Saya kan ngajar sejarah SD, Pak, waktu di Palembang. Guru SD. Sejarah Nabi. Ya, tentang Arab jahiliyah. Saya sebutin di antara keburukan-keburukan mereka itulah mengubur wanita hidup-hidup ketika kecilnya. Jadi bersyukurlah adik-adik, Islam memuliakan wanita. Ya, ada namanya An-Nisa, surat An-Nisa wanita-wanita, tidak ada surat Ar-Rijal laki-laki. Seorang anak ustadz protes sebagai seorang laki-laki, dia punya ego, Pak. Ustadz, ada di Al-Quran surat laki-laki. Siapa?
Apa surat itu? Benar ada rijal? Ada surat Ibrahim, surat Nuh, surat Yusuf, surat Muhammad. Iya juga. Ya benar, itu surat laki-laki. Ini gak mau kalah nih anak ustadz ini, Masya Allah. Yang tidak mau kalah. Di antaranya adalah apa? Anak perempuan. Dalam sebuah hadis dikatakan kunna lahu hijaban minan nari yaumal qiyamah. Kalau kita punya 3 anak perempuan, kita didik dengan benar, kita asuh, kita rawat, mereka akan menjadi hijab penghalang kita dari api neraka. Sahabat bilang kalau dua tetap bisa. Kalau satu bisa. Jadi kalau kita punya anak 1 perempuan, alhamdulillah Pak. Ya anak 2, semua anak perempuan alhamdulillah. Hijab penghalang dari api neraka. Hadis Ibnu Majah. Bukankah kita lahir dari rahim seorang perempuan? Ini Arab jahiliyah, seandainya mereka mau mikir, kalau mereka mengubur ya wanita hidup-hidup, mereka nggak bisa lahir. Dan sudah kita bahas, anak perempuan kelak menjadi ibu, Pak. Ya, perempuan itu spesial. Ketika kecil, dia menghalangi orang tuanya dari api neraka. Ketika dia gede, jadi seorang ibu, dia orang yang paling pertama yang harus kita muliakan. Dan dia menjadi orang yang surga ada di bawah telapak kakinya. Ya, meskipun ada lafal hadis yang dhaif, surga di telapak ya di bawah telapak kaki ibu, ada hadis yang dhaif, tapi ada hadis yang juga benar lafalnya bahwasanya surga di bawah telapak kaki ibu. Maksudnya di bawah kebaktian kita kepada ya perempuan, kepada ibu kita. Ini haramnya yang kedua, yang diharamkan yang kedua. Yang ketiga, menahan dan meminta, menahan kewajiban. Maksudnya menahan hak orang lain dan kita meminta hak, bahkan hak yang bukan hak kita. Ini banyak orang seperti ini, Mbak. Kita sama pemerintah. Pokoknya pemerintah harus sayang sama rakyatnya, sedangkan kita ya rakyat yang tidak taat sama pemerintah. Lalu lintas kita nggak terapkan, ya disuruh begini begitu kita tidak terapkan. Yang sederhana saja. Kita menuntut istri kita untuk mentaati seorang suami. Saya ini seorang suami, tapi kita nggak memuliakan istri kita. Kita menuntut anak kita berbakti. Saya ini seorang ayah, seorang ibu, berbakti kau wahai anak, tapi kita tidak memuliakan dan menyayangi anak kita dengan semisalnya kita sibuk main gadget dan semisalnya. Mereka butuh orang yang mendengar cerita mereka, bermain bersama mereka dan seterusnya. Kita sama orang tua, pokoknya orang tua saya nih harus memuliakan saya, mengikuti kemauan saya, tapi kita nggak berbakti sama orang tua. Kita minta, ya Allah, doa saya berdoa terus, kenapa tidak dikabulkan? Sedangkan perintah Allah tidak kita jalankan, standar ganda. Ini diantara hal yang diharamkan, menahan kewajiban. Kita nggak mau nafkahin istri kita, tapi kita ya minta ya ketaatan dari istri kita. Istri kita nolak, kita ajak, ya kita marah-marah, uring-uringan, sedangkan kita menafkahinya nggak maksimal. Di antara kewajiban orang lain dari kita, dari harta kita adalah yang pertama zakat dan haji. Hablum minallah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua nafkah. Ini hablum minanas. Uniknya Pak, kita nggak wajib cari uang untuk bayar zakat. Kita nggak wajib cari uang untuk naik haji, nggak ada dalilnya. Bekerjalah untuk naik haji, nggak ada. Bekerjalah untuk bayar zakat, nggak ada. Tapi ketika ada uang sampai nisab, kita zakat. Ketika ada uang mampu haji, kita haji. Tapi tentang nafkah, kita diperintahkan wajib menafkahin anak istri kita. Wajib kerja untuk nafkahin anak istri. Tidak wajib kerja untuk naik haji, tidak wajib kerja untuk bayar zakat, tapi wajib kerja untuk menafkahi. Bahkan suami yang gak mau menafkahi istrinya dengan alasan istri saya udah kerja, halal digugat cerai ke pengadilan. Ya, insya Allah nggak ada di sini. Semangat semua. Meskipun Pak istri kita PNS, gajinya gede, kita tetap kerja. Meskipun gaji kita sedikit Pak, harga diri seorang suami. Ya, harga diri sebagai seorang
suami. Jadi jangan sampai standar ganda, nuntut hak tapi kita nggak berikan hak orang lain. Kata Nabi SAW, addu ilaihim haqqahum wa sallallahu haqqakum. Tunaikan kewajiban, artinya berikan hak orang lain. Adapun hak kalian minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bagus. Fokus memberikan hak, minta haknya sama Allah, sama manusia kecewa. Saya sudah jadi suami yang baik, kenapa istri saya begini? Ini ya salah konsep. Saya sudah jadi seorang rakyat yang baik, tapi kenapa pemimpin saya masih zalim dan seterusnya? Sekarang premium tidak ada dan seterusnya. Ya, maka kita katakan minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya udah taat sama suami, tapi suami saya nggak nafkahin saya. Suami saya KDRT, kasar sama kita. Minta hak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 3 hal yang diharamkan. Yang pertama apa? Durhaka. Yang kedua, mengubur ya anak perempuan hidup-hidup. Yang ketiga, menahan dan meminta, menahan hak orang lain dan meminta ya yang bukan haknya. Kemudian 3 hal selanjutnya yang Allah benci, makruh. Tapi ingat Pak, makruh juga artinya haram. Ya, makruh punya definisi 2. Yang pertama, makruh litanzih, makruh dijauhi. Artinya makruh tidak sampai haram. Yang kedua, makruh litahrim. Jadi kalau ada kata makruh, jangan langsung bilang, oh nggak masalah makruh. Perhatikan dulu makruh ini maksudnya apa? Makruh di sini artinya adalah diharamkan. Jadi 3 ini juga diharamkan. Karena dalam hadis yang lain ada kata nahan Nabi. Ya, Nabi melarang, artinya larangan, hukum asalnya haram. Yang pertama dari 3 hal ini, kila wa kola. Katanya, konon katanya. Ya, konon katanya ada Mbah Dukun. Ya, konon. Konon itu artinya sesuatu yang belum jelas. Kalau bahasa kita kabar borong. Bahasa sekarang apa lagi? Hoax. Berita yang belum jelas kebenarannya. Ustadz fulan nikah lagi. Iya bener ya. Oh langsung. Ini namanya apa? Kilawakol. Oh fulan tuh begini. Langsung. Ya, oh ternyata begitu dan begitu. Ini diantara zaman sekarang apalagi ada media sosial. Ya, berita tersebar begitu cepat. Ping. Ya, berita Prabu Mulih dalam hitungan detik bisa nyampe ke Palembang. Ya, naik mobil aja belum sampai, berita udah sampai, telepon. Karena itulah diantara adab yang diperintahkan oleh Islam adalah menahan diri. Jangan jadi sumbu pendek. Dengar berita dikit viral. Cek dulu bener nggak ini. Jangan langsung banyak komentar. Jangan langsung mudah share. Bagus nih share. Ternyata apa? Berita 5 tahun yang lalu. Ternyata berita yang tidak benar. Ternyata ada diskomunikasi. Ternyata hal-hal yang semisalnya. Jadi kita menahan diri. Betapa banyak orang menyesal ngomentar daripada nyesal diam. Jarang Pak. Aduh nyesel aku, kenapa aku diam ya? Jarang. Yang ada, aduh kenapa ya saya ngomong kayak gini, kenapa ya saya ngechat kayak gini, kenapa saya komentar kayak gitu, nyesal. Kata para ulama, seandainya kita bertugas membelikan kertas untuk malaikat pencatat amal, niscaya kita akan banyak diem Pak. Banyak diam karena ya sekarang kan mulut udah di jempol ya, di komentar. Jadi ketika mendengar cerita, berita atau hal-hal yang semisalnya, ada 2 hal yang hendaklah kita kerjakan. Yang pertama, cek kebenarannya. Benar nggak sih gitu. Ya, benar atau tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau seorang fasik datang kepada kalian membawa kabar berita, maka tabayyan, artinya
tidak cross check. Istri kita lagi mandi, teng tong, udah chat, kita ambil HP-nya. Sayang, jadikan malam ini. Sayang, jadikan malam ini. Langsung kita banting HP, kita emosi. Ya, langsung kita teriak-teriak. Diceraikan sang istri. Ternyata apa? Salah sambung. Kan banyak sekarang salah sambung. Atau temennya, kan biasa perempuan sayang-sayangan. Ya, perempuan sama perempuan kan kajian ya siang ini. Beb, ayam bebek. Kalau perempuan wajar Pak, peluk-pelukan. Kalau kita laki-laki kau kena delete ini, blokir langsung. Jadi banyak orang yang menyesal gara-gara tidak cross check. Dia udah marah, dia udah salah paham. Ternyata seandainya dia mau terapkan perintah ini, maka dia akan, ternyata nggak benar. Santai. Ini yang pertama. Ustadz benar beritanya. Yang kedua, cek maslahat atau tidak. Apa manfaatnya? Berita misalnya teman kita, kelihatan bahwasanya teman kita ngerokok di pasar. Teman yang sering ngaji merokok di pasar. Cek dulu benar apa tidak. Tanya teman-temannya, memang dia sering itu di sini. Yang kedua, maslahatnya apa? Manfaatnya apa nge-share itu? Justru yang ada harusnya kita nasihati baik-baik, ngomong-ngomong. Jangan kita terima berita tersebut atau share, ngomong kemana-mana. Kata Nabi, kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang dikatakan pembohong, pembual, pendusta kalau dia ngomongin segala hal yang dia dengar. Enggak ada filter lagi, bocor. Yang masuk itulah yang keluar, bocor, Pak. Kalau kita kan ini kayaknya enggak penting lah disampaikan. Ini kayaknya nantilah. Ini kayaknya ada waktunya. Ini. Jadi berita buruk itu Pak tidak ada manfaatnya. Kalau benar dapat pahala enggak? Wis, sebelah itu ngepet caknya. Ngapa tetangga itu? Gawe dak. Mobil baru, kulkas baru. Ya, renov rumah. Ya, atau misalnya korupsi dan semisalnya. Kemudian datanglah KPK datang. Nah, ionian kan? Lantas dapat pahala apa? Nggak dapat pahala. Ketika berita buruk itu benar, kita nggak dapat pahala. Ketika berita buruknya salah, kita dapat dosa. Nggak ada untungnya. Sekarang berita buruk, sekarang bicara buruk, Pak. Fulan begini, orang begini. Berita buruk, kalau benar namanya ghibah, dosa. Kalau salah namanya fitnah, dosa. Artinya nggak ada baiknya. Karena itulah di antara prinsip saya kalau dengar cerita buruk tentang seseorang, gampang. Yang pertama, belum tentu benar. Belum tentu benar. Ustaz tahu udah Ustaz fulan itu dulunya ngeredit motor padahal sudah ngaji. Oh, mungkin salah jingok kau tuh. Atau mungkin bukan kredit dia tuh. Dia tuh tunai. Atau kredit tapi nggak riba dan semisalnya. Kita anggap aja beritanya salah. Ini poin yang pertama. Seandainya benar, gampang saja. Mungkin dia sudah berubah. Mungkin dia sudah bertobat. Sedangkan kata Nabi, at-taibu minazan bikaman lazan balahu. Yang bertobat dari dosa seperti tidak ada dosa. Selamat hati kita Pak. Nggak pernah memandang jelek orang lain. Ini kilawakola ini bahaya Pak. Zaman sekarang apalagi. Ya. Yang kedua sekarang banyak bertanya. Banyak bertanya dan banyak meminta. Kathratu su'al. Kok bertanya diharamkan sih? Sedangkan kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kalau kalian enggak tahu. Ya, ini diantara dalil bahwasanya Islam itu sempurna. Ada gus-gus yang baru ini ngomong Islam tidak sempurna. Ya, kati agu itu namanya. Ya. Memang kalau orang udah dekat dengan kekuasaan Pak bahaya. Ngomong udah enggak waras lagi, ngawur semuanya. Ya, memainkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
mengatakan Islam tidak sempurna, sempurna hanya milik Allah. Dikira Islam tuh bikinan siapa? Iya, tetangga sebelah. Islam sempurna. Karena itulah di antara kesempurnaan Islam adalah ayat ini, Pak. An-Nahl 43. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ada orang yang pengen mendebat, orang kafir mendebat orang muslim. Katamu Al-Qur'an ini kitab yang paling sempurna. Ya, bisa menjawab semua saja. Coba tanyakan cara membuat, ada nggak di sini cara membuat roti, Pak? Di mana Al-Qur'an yang menjelaskan cara bikin roti, bikin donat, bikin tekwan? Gampang katanya. Dia tanya sama koki yang bikin roti, gimana bikin roti? Begini, begini, begini. Lah itu kan bukan Al-Qur'an. Itu si koki yang jawab. Tunggu dulu, Pak. Pas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya yang berilmu, yang bisa jawab kalau kalian tidak tahu. Luar biasa. Kisah ada seseorang yang jatuh, ya, entah batuan jatuh menimpa kepalanya atau dia yang jatuh, yang jelas dia luka kepalanya, Pak. Berdarah, bersimbah darah. Kemudian dia junub di ketika safar, junub, mimpi basah. Besok paginya dia mau sholat subuh, dia tanya sama teman-temannya, bro, saya ini kan sedang luka kepala saya ini berdarah, masih belum sembuh, tapi saya junub, bisa nggak saya tayamum ya? Atau saya ini harus mandi atau enggak? Ya harus mandi lah, ya harus mandi. Dia mandi mati, ya karena kepalanya belum sembuh, udah disiram air. Meninggallah dia. Disampaikan kabar ini ke Nabi SAW. Nabi marah. Kata Nabi, qataluhumullah. Mereka sudah membunuhnya. Padahal nggak bunuh, Pak. Tapi gara-gara salah fatwa, hati-hati. Ahli ilmu salah fatwa sembarangan berbahaya. Ya, bisa bikin orang mati. Kalau dokter, Pak, mau praktek paling parah mati. Tapi kalau ustadz, dai, malpraktek, neraka bisa, Pak. Inilah diantara hadis Nabi SAW, duat yad'una ila jahannam, para dai yang menyeru kepada neraka jahannam, yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, membid'ahkan yang sunnah, mensunnahkan yang bid'ah dan semisalnya, mengislamkan yang kufur, mengkufurkan yang Islam dan seterusnya. Ini bahaya. Kata Nabi, ala sa'alu idlam ya'lamu. Kenapa nggak tanya kalau dia nggak tahu? Fa innama syifa'ul as-su'al. Karena obat kebodohan, obat tidak tahu adalah bertanya. Terus kenapa diharamkan? Kalau banyak bertanya. Bertanya nggak dilarang, banyak bertanya. Setiap hari wa ustad, ting, ustad apa hukum ini, pengajian tidak. Banyak kalau di Palembang ini, di Prabu Kate Siko. Sudah Kate di Prabu ya. Banyak nanya terus kerjanya. Pengajian nggak mau, streaming nggak mau dan seterusnya. Yang dilarang adalah banyak bertanya, kathratus su'al. Apa contohnya? Bertanya untuk protes atau menyanggah perintah dan larangan Allah. Ngapo subuh 2 rakaat? Ya ngapo ada 4 baik? Ngapo ya zuhur tuh sibuk-sibuknya 4 rakaat? Ngapo Ramadan nian puasa lamo, Rabiul Akhir bentar lagi? Ngapo kita haji jauh-jauh ke Mekah? Ngapo dak kita ke Jakabaring baik? Ya. Nah ini diantara bertanya yang diharamkan. Atau bertanya hal-hal yang tidak penting, yang tidak menambah keimanan. Kapan hari kiamat? Nah ngapo memangnya? Ya, ada sebuah kisah ulama Asy-Sya'bi rahimahullah mengatakan bahwasanya iblis itu punya keturunan. Sebagian orang bingung antara iblis, jin, setan, ya. Itu apa bedanya? Jadi kita bahas bahwasanya ada bangsa manusia dan bangsa jin, Pak. Bangsa. Itu namanya bangsa. Ya, manusia dan jin. Nah, manusia punya nenek moyang. Manusia pertama itu Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan jin yang pertama itu adalah iblis.
Adapun setan, setan itu sifat. Sifat yang ada pada manusia dan ada pada jin. Jin yang durhaka itu setan. Manusia durhaka juga setan. Bahkan lebih parah dibandingkan setan dari jin. Setan jin kita baca ayat kursi dia pergi. Kalau setan dari manusia dibacakan ayat kursi dia angkat kursi. Iya. Apa dia kau kira aku setan? Nah, Asy-Sya'bi ditanya, oh berarti iblis kalau punya anak keturunan, dia juga punya pasangan. Iya punya. Iya punya istri berarti. Iya punya. Siapa nama istri iblis? Pertanyaannya, Asy-Sya'bi pintar pak. Aduh, aku tidak hadir walimahannya. Aku tidak hadir walimahannya, jadi aku nggak tahu siapa namanya. Apa fungsinya? Apa pentingnya? Tanya istri iblis, naksir. Atau contohnya, apa warna kulit anjing Ashabul Kahfi? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting. Hukum makan daging dinosaurus. Ya. Di antaranya yang sekarang lagi viral adalah bumi bulat, bumi datar. Emang kalau bumi bulat, bumi datar menambah keimanan, menambah tauhid, dapat pahala? Enggak usah debat-debat masalah flat earth dengan globe earth dan misalnya. Atau bertanya dalam rangka mengejek-ngejek, mengolok-ngolok, ini enggak boleh, ya, diharamkan. Bertanya dalam syariat Islam tentang mengejek. Emang boleh ya? Lanang tuh nikah 4 kali. Misalnya dia pengen mengejek syariat poligami, enggak boleh. Ya. Atau hal-hal yang semisalnya, wallahu taala alam. Atau hal-hal yang belum terjadi. Ustaz, kalau saya di bulan, sholatnya menghadap kemana arah kiblatnya? Oh iya, nanti ya kalau di bulan teleponlah lagi, karena belum terjadi. Ya. Ada yang nanya, Ustaz, mizan, timbangan di hari kiamat itu terbuat dari emas atau perak? Dibalas oleh ustadznya, ya, chat ini lewat surat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baik Islam seorang meninggalkan yang tidak bermanfaat. Apa hubungannya kalau dia, ya, ada yang nanya sama anak kemarin, Ustadz, siapa ya kaumnya Nabi Sulaiman yang bisa memindahkan singgasana Balkis dalam sekejap mata? Ya, apa fungsinya mengetahui hal tersebut? Allah tidak sebut namanya di Al-Quran, artinya tidak penting tahu hal tersebut. Ya, tidak penting. Ya, ada yang ulama ditanya, kalau kita mandi di sungai boleh ngadap kemana? Ngadap ke arah baju, takutnya bajunya dicuri gitu ya, Maya. Termasuk juga larangan banyak meminta, karena soal itu ada 2 makna. Soal artinya meminta, ada yang artinya bertanya. Larangan meminta. Kalau para sahabat itu pak, ulama salaf itu susah untuk minta tolong. Bahkan orang-orang miskin dikira kaya karena tidak pernah meminta. Bahkan mereka itu kalau tongkatnya jatuh, mereka lagi naik kuda, tongkatnya jatuh, kalau kita, akhi tolong akhi ambilin gitu ya. Kalau mereka enggak, mereka turun sendiri, mereka ngambil sendiri. Sedangkan zaman sekarang kita mudah meminta-minta, hati kita enggak minta sama Allah Subhanahu wa taala, mudah minta tolong. Padahal kita mampu. Kecuali yang kita enggak mampu bisa minta tolong. Ya, misalnya kita ya kendaraan ya kita sedang rusak, tolong akhi jemput anak pengajian, boleh. Ya, atau semisalnya. Ya, kenapa larang meminta ini meminta diharamkan? Merendahkan izzah, wibawa. Inilah bedanya manusia sama Allah diantaranya. Ya, padahal banyak bedanya. Allah kalau kita jarang minta, Allah marah. Kalau manusia kita banyak minta, malah kita marah, dimarah. Oh, ini minta terus. Minta terus.
Karena itulah dalam Islam diharamkan meminta-minta, mengemis. Keenaan ngemis nggak mau kerja. Ya. Harta halal dihisab, diaudit. Harta haram ya diancam azab. Ditanya tentang harta dua hal, an mali min aina iktasab wa fima anfaqah. Bagaimana penggunaan harta? Ada yang haram, ada yang halal. Di antara yang haram untuk hal yang diharamkan. Beli khamar, beli bangkai untuk dimakan, beli rokok, beli ganja, ya, beli yang enggak benar. Atau untuk hal-hal mubah tapi berlebih-lebihan sehingga tidak dirawat dan rusak. Punya 10 mobil yang dipakai cuma satu, termasuk menyia-nyiakan harta. Beda kalau properti ya. Sedangkan mobil itu kan rata-rata nilainya turun, kecuali yang memang ya kelasnya atas. Ya, punya 10 HP yang dipakai cuma 2. Ini termasuk menyanyikan harta dan akhirnya rusak. Coba dia ya gunakan misalnya dijual kemudian hartanya untuk hal-hal yang bermanfaat. Adapun yang halal banyak ya disyariatkan, wakaf, sedekah, kemudian nafkah, kemudian juga hadiah, atau untuk hal-hal mubah sesuai kebutuhan. Meskipun mahal nggak masalah. Kenapa Pak Juru Sport? Oh, karena dia sering safar. Ya, dan juga sering touring dan suka ya off-road, sehingga kalau dia mobil biasa takutnya mudah rusak. Kenapa motornya moge? Ya, oh karena dia sering touring pakai motor. Ya, safar jauh-jauh, artinya boleh mahal, boleh rumah bagus, boleh baju bagus, boleh kendaraan bagus, tapi sesuai dengan kebutuhan dan kembali kepada uruf, nggak masalah. Ya, yang nggak boleh adalah berlebih-lebihan sehingga tidak dirawat dan akhirnya rusak. Ini namanya menghambur-hamburkan harta. Ya, kita azan dulu. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Washabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Sekarang kita hadis yang keempat ya. Keridhaan Allah. Kata pengarang di sini ya rahimahullahu taala wa an Abdullah ibn Amr ibn As. Ya, kalau di yang saya terjemahkan itu Abdullah bin Umar, itu salah juga ya. Yang benar adalah Abdullah bin Amr ibn As. Dua-duanya sahabat. Abdullah dan Amr ini sahabat. Anak beranak. Uniknya jarak antara keduanya 12 tahun. Siapa sini sama anaknya beda 12 tahun? Ada. Kalau bedanya 12 tahun, artinya umur berapa Amr bin As menikah? 11 tahun kita lagi ngapain? 5 SD. Lagi main game, baca komik. Ini udah nikah, tanggung jawab seorang suami. Amr bin As bin Wa'il ya, dengan anaknya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, ridallah fi ridal walidain. Kata Nabi, keridhaan Allah berada kepada keridhaan kedua orang tua. Wa sakhatullah fi sakhatil walidain, dan kemurkaan Allah, amarah Allah pun berada ya pada amarah dan kemurkaan kedua orang tua. Akhrajahu Tirmizi wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Ya, hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Ulama beda pendapat tentang hadis ini, apakah hukumnya sahih atau apakah dhaif. Sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif, lemah. Sehingga ini ucapan sahabat Abdullah bin Amr, bukan ucapan Nabi. Tapi ada sebagian lagi berpendapat hadisnya meskipun dhaif, tapi dia terangkat naik menjadi hasan li ghairihi. Jadi kalau dhaifnya tidak kuat, tidak parah, dhaifnya ringan, dan ada banyak turuk, banyak jalan saling menguatkan, maka naik menjadi hasan. Jadi sahih, hasan, dhaif. Kalau dhaifnya lemah, ya kemudian dhaifnya ringan, kemudian saling menguatkan, dia naik menjadi hasan li ghairihi. Ini pendapat Syalbani rahimahullahu taala. Jadi Pak, Allah ridho kalau orang tua kita ridho.
Allah murka kalau kedua orang tua kita murka. Dan ini bukan sekali dua kali Allah menggandengkan antara Allah dengan orang tua. Di antaranya dalam Al-Isra 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala menetapkan jangan kalian menyembah selain Allah, tauhid, perintah tauhid, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi digandengkan antara Allah dan orang tua. Juga dalam hal bersyukur, terima kasih. Dalam Luqman ayat ke-14, anishkurli wali walidayka ilayyal masyir. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Digandengkan lagi, Pak. Artinya hendaklah kita jangan menyepelekan hal ini. Jangan bikin orang tua marah. Jangan bikin orang tua kita murka. Bikinlah keduanya ridho. Apalagi kalau kita berada dalam kesempatan emas bisa menjumpai mereka di masa tua mereka. Nabi pernah naik mimbar bilang amin, amin, amin 3 kali. Sahabat keheranan, kok bilang amin 3 kali, ini jarang Nabi kayak gini. Apa sebabnya ya Rasulullah? Barusan datang malaikat Jibril, malaikat terbaik, mendoakan kecelakaan. Ini doa malaikat terbaik diaminkan oleh manusia terbaik Nabi Muhammad SAW. Tentu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka, berdebu hidungnya, tersungkurlah mereka. Siapa? 3 orang. Salah satunya adalah man adraka abawaihi indal kibar ahadahuma aw kilaihima falam yadkhulil jannah. Orang yang berjumpa dengan orang tuanya di masa senja mereka, di masa tua mereka, ketemu sama orang tuanya. Bukan orang tuanya wafat ketika dia masih kecil. Ini orang tuanya ya panjang umur dan mereka mendapati ya orang tuanya lanjut usia. Salah satunya atau dua-duanya, tapi dia tidak masuk surga. Kenapa? Dia tidak mengisi hari-hari tua mereka dengan keriduan orang tuanya. Tapi ini dalam hal-hal yang ma'ruf. Kalau dalam hal-hal maksiat, meskipun orang tua kita bilang durhaka, kita nggak durhaka. Pokoknya kamu nak keluar dari agama Islam, orang tua kita waliyadzubillah kafir misalnya, kita nggak boleh taat. Durhaka kamu nak, ya. Ada kisah seorang akhwat, ya, dia disuruh ibunya untuk nari, nari, karena akhwat ini dulunya hobi nari, jago nari di acara-acara pernikahan. Nah, yang nikah sepupunya. Kemudian ya, dia sudah kenal hijrah, kenal hidayah sunnah. Orang tuanya karena sepupunya ini mau nikah, dia minta nari. Ya, di walimah-walimahan begitu, dilihat oleh orang-orang dan semisalnya, dengan lenggoknya dan semisalnya. Ditolak oleh akhwatnya, ibunya marah. Gimana Ustadz? Ibu saya bilang saya anak durhaka. Insya Allah bukan anak durhaka, tapi caranya baik-baik. Kayak Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas punya ibu yang kafir ketika itu. Nggak mau makan, nggak mau minum. Bayangkan kita di posisi tersebut. Pokoknya kau jangan lagi pengajian-pengajian itu di Anwar itu, aku ibu tidak setuju. Ibu tidak galak makan, tidak galak minum, kau tidak galak berhenti dari sana. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas disuruh kufur, disuruh keluar dari agama Islam. Kata Sa'ad, wahai ibuku, seandainya kau punya 100 nyawa, mati sekali, mati lagi 2 kali, keluar nyawa tersebut berkali-kali. Alangkah sedih lihat orang tua kita meninggal, hidup lagi, meninggal, hidup lagi, semuanya 100 kali. Ya, ma taraktu hadzal din, aku tidak akan meninggalkan agama ini, wahai ibu. Kalau ibu mau silakan makan, kalau ibu mau silakan enggak makan.
ngelihat keteguhan saat ibunya pun makan karena lapar mungkin. Turunlah firman Allah berkaitan dengan ini, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm. Kita bahas juga kemarin ini. Fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau mereka menyuruh engkau kufur, keluar dari Islam, berbuat syirik, dosa paling besar, zalim paling besar, jangan taati, tapi tetap bergaul dengan baik, tetap berbakti. Sebagian orang nggak mau berbakti. Orang tua saya jahat, Pak Ustaz. Saya sejak kecil ditelantarkan. Dia meninggalkan saya dan ibu saya. Dia tidak menafkahin saya. Dia bla bla dan bla. Atau KDRT lah semisalnya lah. Tidak mendidik saya dengan benar semisalnya. Tetap harus kita berbakti. Kenapa? Karena itu semua tidak di bawah, tidak di atas kesyirikan, Pak. Kalau orang tua syirik, nyuruh kita syirik saja, wajib ditaati. Ya, dalam hal-hal yang lain yang kebaikan, apalagi cuman masalah KDRT, nggak nafkahin kita, kasar sama kita, salah dedek kita, nggak pantas kita menanam kebencian kepada orang tua kita, Pak. Kalau orang tua kita nggak sayang sama kita, udah dibunuhnya kita sejak kecil, Pak. Tapi enggak. Ya, sebab setelah izin Allah, kemudian orang tua kita lah kita ada di dunia. Kita bisa menikmati indahnya hidup, bertemu dengan orang-orang yang baik, menjalani hal-hal yang indah, kesukaan kita, membangun rumah tangga, bekerja, punya anak, itu jasa orang tua kita. Jadi kita cari keridhaan mereka, ya. Tetapi ulama mengecualikan dalam beberapa hal. Yang pertama, melarang belajar ilmu agama. Ya, kalau orang tua melarang kita belajar ilmu agama yang merupakan ilmu fardu ain kepada kita, belajar akidah, belajar tauhid, belajar fikih ibadah, maka kita nggak wajib taat, tapi boleh main kata, Pak. Pokoknya kau tidak boleh lagi ke Anwar itu, ibu tidak setuju nih, tete. Iya bu, tidak. Dalam hati tidak salah lagi. Nah, kemana kau malam Jumat ini? Nak ketemu kawan bu. Nak ketemu kawan, ya benar kan, ketemu kawan di sini, masa musuh? Ya. Jadi bermain kata. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika orang tua nyuruh kita menceraikan istri kita. Biasa kadang istri kita sama mertua kita kan kurang, ya kadang ada kurang salah paham, diskomunikasi. Pokoknya kau naik cerai ke bini kau si kau itu kati agu nanti yo. Ya. Suara hati istri ini. Kemudian apa? Kemudian kita tidak wajib untuk mengikuti perintah orang tua kita. Meskipun orang tua kita nggak ridho. Ya, ada yang bilang, Imam Ahmad pernah ditanya begini, oh nggak usah, kata Imam Ahmad, jangan taati. Tapi kan Umar bin Khattab menyuruh Ibnu Umar menceraikan istrinya, dikerjakan oleh Ibnu Umar. Nabi Ibrahim menyuruh Nabi Ismail menceraikan istrinya, diceraikan. Iyo, kalau bapak kau Cak Umar, kata Imam Ahmad. Kalau kita kan banyak gara-gara sensitif, bukan gara-gara agama. Kecuali gara-gara agama. Ya, misalnya ada perempuan, suaminya nggak sholat, pemabuk, main tangan, nggak kerja. Sudahlah, gugat cerai ke pengadilan, laju. Ya, kecuali masih pengen bersabar. Bersabar. Sebagaimana Asiyah bersabar, suaminya apa? Fir'aun. Ya, suaminya Fir'aun, Asiyah bisa masuk surga. Jadi kita itu, Pak, surga kita nggak tergantung pasangan kita, Pak. Seandainya pasangan kita punya kekurangan, kita tetap nasihati, dakwahi. Seandainya masih kayak gitu juga, itu nggak berpengaruh terhadap akhirat kita. Yang penting kita sudah berusaha. Ya, Nabi Lut alaihissalam, istrinya durhaka. Ya, termasuk yang membantu para kaum pelangi itu, LGBT dan semisalnya. Ya, tetap Nabi Lut alaihissalam mulia. Ya, mulia. Jangan minder kalau istri kita belum ngaji. Maksudnya
Ya, jangan, sebagian kita ini bukan gara-gara kebaikan diri istri kita, tapi karena nggak keenakan. Ya, kita dakwahin istri kita biar karena kita nggak enak. Kita, istri kita sendiri yang belum ngaji, berarti bukan karena Allah Subhanahu wa taala, takut dicela kawan. Masa istri kau masih main TikTok? Ya, iya sudah ku nasihati dia. Kita malu ya, bukan gara-gara pengen kebaikan kepada istri kita, tapi cuman gara-gara takut dicela oleh teman-teman kita. Jadi intinya kita berusaha ya, tapi bedakan antara perintah dengan saran, Pak. Kalau saran boleh kita tolak dengan baik. Nah, PNS lah, ikutlah CPNS tuh. Ya, maaf Bu. Ya, kayaknya susah ini nak terikat. Kalau PNS kan harus terikat, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ini ya. Susah dakwah nanti bla 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 bla. Nggak masalah kalau saran. Tapi kalau perintah meskipun bertentangan dengan ya pilihan kita, maka mengalahlah. Kita pengen jurusan kedokteran. Ibu kita pengen misalnya kita ngambil pendidikan SPD. Ya, bahkan nyuruh pokoknya karena semua keluarga kalau SPD semua. Sarjana penuh derita, enggak ya. SPD semua pokoknya. Jadi kita mengalah. Mungkin disitulah kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Tapi sebagai orang tua kita, Pak, dari sisi yang lain jangan memaksakan pilihan kita. Ajaklah anak diskusi, terbuka, sharing. Belum tentu apa yang kita pilihkan baik untuk mereka. Belajarlah mereka, latihlah mereka bertanggung jawab, memilih apa yang mereka inginkan. Kita hanya mengarahkan saja. Abi, adek mau ini sekolah perbankan. Aduh, jangan deh, yang baru. Ya, atau ibu pengen ini apa? Pengen jadi ini misalnya. Pengen jadi apa? Partai politik. Ikut apa? Ilmu hukum biar jadi ahli politik terus misalnya. Baru kita arahan. Adek pengen jadi arsitektur. Oh, bagus deh. Bagus, silakan. Sesuai dengan bakat adek, suka gambar-gambar tuh, lihat tuh dinding. Dinding apa coret-coretan semua waktu kecil. Jadi intinya apa? Sering ada yang namanya komunikasi orang tua dan anak. Ya, sering ngobrol. Kalau lagi makan bareng. Ada ruang makan sendiri, jangan depan TV, matikan HP, ngobrol cita-cita masa depan. Ini di antara hal-hal yang sudah mulai hilang sekarang, Pak, di dunia zaman sekarang. Zaman kita dulu kalau yang namanya makan itu di meja makan ngobrol bareng sama orang tua, bicara cita-cita, bicara. Jadi ada komunikasi. Sekarang enggak. Orang tua sibuk dengan HP-nya, anak sibuk dengan HP-nya. Jadi tidak ada yang namanya komunikasi ya dalam rumah tangga. Ini antara hal yang harus kita perbaiki. Wallahu taala alam. Demikian, silakan kalau ada pertanyaan ya. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita bahas masalah ya cinta diri, ya cinta diri, tentang muamalah kepada orang lain sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Silakan, ada 5 menit. Ya. Oh, Masya Allah. Ya, 1, 2, 3, 4 9 totalnya. Enggak ya? Istrinya ada 4, Ustaz. Iya. Masing-masing mempunyai anak. Iya. Dan mempunyai anak ini dan mempunyai mantu. Iya. Mantu ini apakah mahram dengan istri-istri yang lainnya? Iya. Bagus pertanyaannya. Iya. Ibu tiri berarti. Iya. Ibu tiri. Iya. Jadi misal saya, ya jangan saya ya, orang lain. Ada orang lain, Pak. Kita sama ibu tiri, ya kita sama ibu tiri itu mahram. Bagaimana kalau pasangan kita, ya mertua, ya mertua. Maka kita jawab mertua, ya mertua yang lain, maksudnya mertua saudara tirinya. Maka jawabannya adalah, ingat mertua itu adalah orang tua kandung istri. Perhatikan, orang tua kandung istri. Jadi kalau